Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah di mana seorang anak tega melakukan hal yang mengerikan terhadap orang tuanya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Seorang ibu tunggal berusia 47 tahun bernama Joanne Witt tinggal bersama dengan putrinya yang bernama Tyler Mary di El Dorado Hills, California, di sebuah pinggiran kota kelas atas di Sacramento, di mana Joanne bekerja sebagai seorang insinyur di El Dorado County. Joanne dan putrinya memiliki hubungan yang kontroversial. Saat Tyler berusia 5 tahun, Joanne kehilangan hak asuh selama 6 bulan setelah memukulnya. Seiring bertambahnya usia Tyler, hubungan mereka menjadi semakin tegang dan terkadang agresif. Pada bulan Desember tahun 2008, di tahun pertama sekolah menengahnya, Tyler yang berusia 14 tahun mulai suka menghabiskan waktu di kedai kopi lokal, di mana di sana dia bertemu dengan Stephen Paul Culver yang berusia 19 tahun. Keduanya dengan cepat menjadi teman dekat dan mulai berkencan pada tanggal 23 Februari tahun 2009 hanya dalam waktu beberapa minggu saja, dan hubungan mereka menjadi aktif secara seksual. Ketika Stephen hendak mencari tempat tinggal untuk dirinya, Tyler menyarankan agar dia menyewa kamar di rumah ibunya. Joanne awalnya tidak yakin mengingat Stephen adalah seorang laki-laki dan berusia 5 tahun lebih tua daripada putrinya. Namun Tyler meyakinkan ibunya kalau Stephen adalah gay dan hubungan mereka lebih seperti antara saudara laki-laki dan perempuan saja. Berlawanan dengan nasihat dari anggota keluarganya yang lain, Joanne akhirnya mengizinkan Stephen untuk pindah ke rumahnya. Saat tinggal di sana, Stephen dan Tyler mulai menggunakan marijuana dan kokain bersama. Dan sekitar 1 bulan setelah Stephen pindah ke rumah, Joanne terkejut saat memasuki kamar Stephen dan dia menemukan Tyler berjongkok di dalam lemari dalam keadaan tak berbusana dan menutupi dirinya dengan bantal. Joanne menyadari bahwa dia telah menangkap basah keduanya sedang berhubungan badan. Joanne pun langsung mengusir Stephen keluar dari rumahnya. Joanne menelpon temannya untuk membantu mengeluarkan Stephen dari rumah. Teman Joanne membantu memindahkan barang-barang Stephen ke trotoar dan juga memperingatkannya agar tidak berhubungan lebih jauh dengan Tyler. Joanne juga mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan terhadap Stephen atas perkosaan menurut undang-undang, tetapi setuju untuk tidak melakukannya ketika Tyler berjanji untuk mengakhiri hubungan tersebut. Namun itu hanyalah janji kosong saja, karena beberapa waktu kemudian Joanne menemukan Tyler dan Stephen masih melanjutkan hubungan mereka tanpa sepengetahuannya. Diam-diam bertemu satu sama lain saat Joanne sedang bekerja atau sedang tidur. Menurut kakek dari Tyler, Stephen diam-diam memasuki rumah Joanne untuk menemui Tyler. Pada saat yang bersamaan, Joanne juga menemukan jurnal milik Tyler yang berisi detail tentang hubungan intim antara Tyler dan juga Stephen. Joanne kemudian menghubungi penegak hukum untuk mengajukan tuntutan perkosaan menurut undang-undang dan menyerahkan jurnal itu sebagai bukti. Saat ditanyai oleh detektif, Stephen menegaskan kalau hubungannya dengan Tyler hanya seperti saudara saja dan menyangkal adanya aktivitas seksual apapun. Setelah bertemu dengan penegak hukum, Joanne memberitahu Tyler bahwa dia telah melanjutkan dengan mengajukan tuntutan terhadap Stephen. Mengetahui itu, Tyler menjadi marah dan dia merasa yakin kalau Stephen akan dihukum. Kemudian mereka berdua berdiskusi tentang tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka lalu membuat perjanjian untuk melakukan bundir bersama terinspirasi dari kisah Romeo dan Juliet. Mereka memutuskan untuk kabur ke San Francisco dan menghabisi nyawa mereka di sana. Dan untuk mencegah Joanne mengejar mereka, mereka memutuskan untuk membius dan membunuhnya juga sebelum pergi. Pada malam hari di tanggal 11 Juni tahun 2009, Tyler menuangkan minuman untuk ibunya dan menambahkan obat tidur dalam jumlah besar di dalamnya. Begitu Joanne tertidur,
Tyler membawa Stephen masuk ke dalam rumah. Dan beberapa jam kemudian, mereka mengunjungi rumah teman mereka dan memberitahunya bahwa mereka baru saja pulang dari membunuh Joanne. Stephen juga menunjukkan kepada temannya sebuah tas belanja berwarna putih yang berisi pisau daging yang berlumuran darah. Stephen mengklaim kalau dia telah menggunakan pisau itu untuk menusuk tenggorokan dan juga perutnya Joanne. Keesokan harinya, di tanggal 12 Juni tahun 2009, atasan Joanne memperhatikan ketidakhadirannya yang tidak biasa dari pekerjaan. Ketika Joanne tetap tidak muncul lagi pada hari Senin berikutnya, atasannya menelpon Departemen Sheriff El Dorado dan kemudian menelpon ke orang tuanya Joanne untuk menanyakan keberadaannya. Orang tua Joanne lalu pergi ke rumah putrinya dan menemukan penegak hukum sudah ada di tempat itu. Mereka bersama lalu membuka kunci pintu dan menemukan Joanne tewas di tempat tidurnya dengan 20 luka tusukan di bagian wajah, leher, dan juga lengannya. Pendingin udara di rumah itu telah dinaikkan untuk memperlambat pembusukan tubuh. Kecurigaan dengan cepat terfokus terhadap Tyler dan juga pacarnya. Pada tanggal 16 Juni tahun 2009, mereka ditemukan di The Shops di Tanforan di San Bruno, California, dan mereka pun langsung ditahan. Petugas menemukan mereka sedang berganti pakaian di belakang tempat sampah. Pemeriksaan di kamar hotel mereka di San Francisco menemukan campuran aneh dari Fruit Loops, sebuah kue, dan juga racun tikus yang tampaknya telah dimakan oleh pasangan itu dalam upaya bunuh mereka. Selama interogasi Tyler, dia mengaku kalau tidak mengetahui tentang kematian ibunya. Ketika polisi mengingatkannya bahwa dia ditahan karena pembunuhan, Tyler bersikeras bahwa ibunya tidak meninggal dan mengklaim haknya untuk mendapatkan seorang penasihat hukum. Sedangkan Stephen bertanya tentang Tyler kepada penyelidik, mengaku mengkhawatirkannya dan mengatakan kalau dia akan melakukan apa saja untuk pacarnya. Tyler menerima kesepakatan pembelaan sebelum kasusnya dibawa ke pengadilan, sebagai imbalan atas pengakuan bersalah dan kesaksiannya terhadap Stephen. Dakwaannya pun akan dikurangi dari pembunuhan tingkat pertama menjadi pembunuhan tingkat kedua, yang membuat hukuman penjaranya dikurangi dari seumur hidup dengan minimal 25 tahun menjadi seumur hidup dengan minimal 15 tahun saja. Di persidangan, keduanya mengaku telah merencanakan kejahatan itu bersama-sama, tetapi masing-masing saling menuduh yang lain telah melakukan pembunuhan. Selama pernyataan pembukaan yang disampaikan pada tanggal 17 Mei tahun 2011, jaksa penuntut mengklaim kalau Stephen bersalah atas pembunuhan tersebut. Sementara pengacara Stephen mengatakan kalau kliennya hanya mengaku bersalah untuk melindungi Tyler saja. Selama kesaksiannya, Tyler mengklaim bahwa dia memang memasuki kamar tidur ibunya dengan membawa pisau di tangan. Namun karena tidak bisa melakukannya, dia akhirnya berdiri di depan pintu kamar ibunya saja, sementara Stephen yang menikam ibunya. Tyler mengatakan bahwa meskipun dia menutupi telinganya dengan jari-jari, dia masih dapat mendengar ibunya memohon kepada Stephen untuk berhenti. Stephen kemudian keluar dari kamar tidur itu dengan celana yang berlumuran darah dan juga menangis. Mereka kemudian berpelukan dan Tyler menenangkan Stephen. Sejumlah kecil DNA laki-laki ditemukan pada sampel darah di kakinya Joanne dan juga di bawah kukunya, yang tampaknya akibat dari usahanya untuk bertahan hidup. Kemungkinan besar DNA tersebut berasal dari Joanne yang mencoba untuk melawan penyerangnya, yang adalah bukti dari kesalahan Stephen, karena dia adalah satu-satunya laki-laki yang terlibat dalam kasus ini. Stabilitas mental Tyler juga diserang di persidangan, menegaskan bahwa kejahatan itu dimotivasi oleh kebenciannya terhadap ibunya. Tyler menjawab dengan mengklaim bahwa dia menderita kepribadian ganda dan memiliki 3 kepribadian dalam dirinya, yaitu dirinya sendiri, seorang malaikat bernama Alex, dan seorang setan bernama Toby, di mana si setan biasanya akan mengambil kendali dirinya selama masa stres. Ketika Stephen bersaksi, dia mengatakan bahwa Tyler awalnya berbohong tentang usianya. Dia mengaku kalau telah berusia 16 tahun, tetapi Joanne kemudian mengkonfirmasi usia Tyler yang sebenarnya. Dia mengklaim kalau awalnya merasa tidak yakin untuk mengejar hubungan romantis. Stephen juga menegaskan cerita Tyler tentang kepribadian ganda setelah melihat sendiri bagaimana perkelahian antara Tyler dan juga ibunya. Stephen mengklaim bahwa pada malam pembunuhan itu,
Joe sudah meninggal dunia ketika dia tiba di rumah itu. Dan dia melihat sendiri Tyler memegang pisau di tangan kanannya dan celananya berlumuran darah. Dan saat melihat Stephen, Tyler mengatakan kepadanya kalau dia sudah berhasil. Tim pembela Stephen mencoba untuk menyangkal bukti DNA yang ada. Dia mengatakan bahwa jumlah DNA itu tidak mencukupi untuk menyimpulkan bahwa itu milik dari Stephen. Setelah kurang dari 4 jam pertimbangan, pada tanggal 15 Juni tahun 2011, juri memutuskan Stephen bersalah atas pembunuhan, penggunaan senjata mematikan dan membunuh seorang saksi. Dan 2 bulan kemudian, pada tanggal 12 Agustus tahun 2011, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Stephen tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sedangkan Tyler mendapatkan pengurangan hukuman sebagai imbalan untuk bersaksi melawan Stephen. Awal dakwaan yang pertamanya pembunuhan tingkat pertama menjadi pembunuhan tingkat kedua. Tyler akan menjalani hukuman seumur hidup di penjara dengan minimal 15 tahun. Dan pada tahun 2015, Tyler dipenjara di fasilitas wanita California Tengah di Coachella dan Stephen dipenjara di penjara negara bagian Pleasant Valley di Coalinga. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!